Entah akan seperti apa akhir dari cerita kasus tewasnya Vina dan Eki ini. Semakin kesini sepertinya semakin rumit dan berbelit-belit. Ada pihak yang sangat bersemangat membahas kasus ini, tapi ada juga yang tidak. Mulai bosan bahkan antipati mendengarkan kasus ini. Imajinasi orang terhadap kasus ini ada juga yang liar. Celakanya, imajinasi itu dibentuk lebih dulu lewat film horor dengan segala pesan-pesannya ketimbang realitanya. Film horor di satu pihak dan realita di pihak lain. Itu berbeda jauh walau ada sedikit kesamaan. Bagi yang tak sempat mengecek realitanya atau mengecek realita lewat sumber yang terpercaya, maka imajinasi akan keliru dan lari kemana-mana. Kalau dia publik figur dan diungkapkan pula di depan publik, maka imajinasi itu akan semakin kacau, seolah ada apa-apanya. Padahal kasus ini kan sudah 8 tahun lalu, sudah diuji bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Sudah ingkrah, 8 terpidana sudah dan sedang menjalani hukuman. Kalau terpidana ini tak terima, mengaku tak bersalah, masih ada upaya PK. Kalau ada 3 DPO, 3 DPO inilah yang mesti dikejar oleh pihak kepolisian sampai ketemu. Sayangnya sejak awal pihak kepolisian terlihat tak siap diungkapkan lagi kasus tewasnya Vina dan Eki ini. Padahal sudah ingkrah, belum lagi serangan balik dari pihak terpidana yang diwakili oleh para pengacara. Kasus ini seperti mentah lagi. Polisi seperti tak punya apa-apa, bahkan harus melakukan rekonstruksi ulang yang mestinya sudah dilakukan sejak 8 tahun lalu. Bagaimana bisa? Celakanya polisi lewat beberapa pihak merasa disudutkan pula sendirian. Kenapa jaksa dan hakim yang sudah memutuskan tak disorot? Ini tak salah, tapi polisi tak bisa juga mengelak. Ditangkapnya satu DPO yang bernama Peggy alias Peron ternyata semakin meragukan karena tiba-tiba polisi mengatakan 2 DPO yang lain tak ada, hanya satu DPO saja. Padahal 3 DPO itu putusan pengadilan. Lalu seperti diralat lagi, maksudnya kacau balau. Kini Peggy dibela banyak pihak, mulai dari keluarganya, teman-temannya, tentu saja para pengacaranya, termasuk kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea. Bang Hotman ragu bahwa Peggy adalah pelaku, apalagi otak dari tewasnya Vina dan Eki. Peggy tak berada di Cirebon pada saat kejadian. Ini pembelaan terkuat dari pihak Peggy saat ini. Ayah Peggy yang terkesan menyembunyikan anaknya, bahkan menukar identitas anaknya menjadi Robi, ternyata anaknya yang bernama Robi memang ada, yakni saudara kandung dari Peggy itu sendiri. Dan 8 tahun lalu rumah Peggy juga sudah pernah digeledah seperti saat ini. Berarti ini penggeledahan yang kedua. Polisi punya PR besar yang kalau 8 tahun lalu diusut secara benar dan rapi, maka akan selesai dengan mudah. Kini semua mata publik tertuju ke kasus ini. Kasus-kasus lain yang tak kalah pentingnya seperti tenggelam, no viral, no justice. Saya kembali membayangkan sebuah peristiwa kenakalan anak-anak remaja yang kurang berpendidikan dari kalangan bawah yang kerap nongkrong di pinggir jalan sesama mereka, lalu melihat 2 orang yang lagi pacaran sedang mengendarai motor dan iseng saja mengganggu keduanya, dan ternyata bablas hingga keduanya tewas setelah sebelumnya diperkosa. Kalau benar kasus perkosaan itu terjadi, anak-anak remaja ini tak sadar kalau ulahnya itu akhirnya mengakibatkan kedua orang itu tewas. Kebetulan orang tua dari salah satu korban itu adalah polisi, maka semua anak-anak remaja ini istilahnya dilipat, dimasukkan bui. Sata tak sata diangkat, istilah kampung saya. Kebetulan ada anak dari Pak RT atau orang tua yang berpengaruh, maka bisa dilobi untuk dilepas. Tapi kalau orang tuanya orang biasa saja, maka masuk builah anak-anak remaja itu. Pembuktian bisa diurus belakangan. Kira-kira begitulah. Makanya kata Farhad Abbas, kalau saya jadi hakim, saya tak akan memvonis seumur hidup anak-anak remaja itu. Paling tinggi hanya 20 tahun kalau benar melakukan. Karena memang sulit mengatakan peristiwa itu sebagai pembunuhan yang berencana. Kuli bangunan bagaimana bisa?
tapi tak tahulah kita bagaimana situasi pada saat itu. Kita hanya bisa mengikuti saja saat ini. Anak-anak remaja kita memang memiliki persoalannya masing-masing di setiap zamannya. Semoga saja kasus ini benar-benar terang benderang dan tak terulang lagi di kemudian hari.